Nah, ini sekarang video. Itu ada siapa di situ? Guys, kita lagi nungguin mama guys. Lama kali guys. Kata jam 7. Padahal aku udah bangun jam 5 loh. Terus tidur lagi. Bang. Sel mau kemana, Sel? Ke pantai. Pantai. Ngapain ke pantai? Iya, ke pantai. Oke guys, itu dia. Berangkat guys. Iya, Itu mamanya, kita jalan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Welcome to my channel. Terima kasih buat kamu yang udah subscribe, like, comment, and share video-videoku yang baik banget udah mau nontonin, sudah mau komenin, dan jangan lupa selalu subscribe ya biar pada ketahuan update-update video yang aku upload setiap minggunya. Seminggu kadang 3 kali nguploadnya, seminggu kadang 2 kali, ya berusaha untuk konsisten maksudku ya. Aku mau tag video ulang, bukan tag video ulang, aku mau tag video tentang nge-rewind lagi nge-rewind karena pandemi nggak bisa kemana-mana, hanya bisa mengulang perjalanan, mengingat-ingat perjalanan setahun yang lalu. Kita setahun lalu, ini soal kerjaan ya, lebih ke apa namanya, tim, karena kamu lihat profil atau misalnya udah lihat sosial mediaku, aku bekerja di hospitality di departemen sales and marketing. Itu adalah departemen yang paling krusial menurutku. Karena kenapa? Kita paling susah banget diajak kumpul dia dari artian sisi personal life ya, karena rata-rata teman kantorku udah pada berkeluarga semua, dan yang single pun juga tinggalnya berbeda-beda, lokasinya sangat jauh-jauh. Jadi kita punya waktu untuk nge-hang out itu bisa dibilang nggak sering, juga nggak jarang, tapi ada momen-momennya. Momen itu tertuang tahun lalu 9 November kita pergi trip alias pergi jalan-jalan, akhirnya kita namain itu outing. Ya, outing ke pulau. Nah, karena di Batam itu adanya kepulauan, banyak pulau. Jadi beberapa opsi waktu itu si tim sales ini and marketing ini memberikan pilihan mau kemana. Jadi kita itu dapat uang outing sebenarnya dari kantor. Jadi kantor memberikan fasilitas untuk kita bebas mau outing kemana. Jadi uangnya diberikan ke kita secara fresh, fresh money. Jadi kita mau tinggal kita mau perginya makan-makan, atau perginya jalan-jalan, atau pergi hangout saja, atau pergi nongkrong aja gitu. Ini 2019 lalu berdasarkan hasil voting. Sebelum berangkat aja ngevote dulu loh. Aku disuruh sebagai PIC. Karena aku keseringan pada cuti. Sebelum pandemi itu aku sering banget cuti karena aku sering ngajuin libur untuk berlibur ya. Jadi teman-teman yang lain udah pada tahu aku yang hobi liburan. Jadi aku disuruh untuk milih lokasi di mana yang kita adakan untuk pergi outing. Ada beberapa pilihan lokasi mulai dari arah selatannya Batam, utara, cuma itu kok nggak salah. Arah selatannya itu ke arah Barelang. Di tempat aku bekerja kan di Barelang tuh, tapi paling ujung sekali. Nah, pilihannya waktu itu adalah di selatan itu kalau nggak salah aku tuh ada 3, yaitu Pulau Abang. Terus ada, nanti aku screenshot gambarnya Pulau Abang itu. Terus ada Capri Coral, masih di selatan. Habis itu ada, aku lupa satu lagi, yang keempat itu lokasinya di Pulau Labun. Terus yang di utaranya itu adalah Nuvasa Bay. Nah, cuma 5 tempat itu. Jadi akhirnya 4 tempat itu yang Nuvasa itu akhirnya tereliminasi, sisa 4 nominasi. Nah, salah satunya kita akhirnya terpilih lokasinya ke Labun, Pulau Labun. Pulau Labun itu sekitar di lokasinya itu di Jembatan 6. Sebentar, kita cek dulu Pulau Labun. Yes. Nah, Pulau Labun itu adanya di Jembatan 6. Ayo kita cek dulu directionnya. Oke.
from your location dari Haris Resort Barelang. 45 menit. Nah, 45 menit ke Galang. Di Pulau Galang kan Barelang itu Batam, Rempang, dan Galang. Galang itu udah paling ujung. Nah, kita sampai ke Pulau Galang baru. Nah, 45 menit berkendara. Ada video beberapa yang akan aku masukin ke sini. Bersyukurnya teman kantor aku, Angga, ada membuat videonya tapi belum sempat dia edit. Tapi dia bilang udah kau pakai aja buat YouTube-mu gitu, buat rewind perjalanan kita setahun yang lalu. Jadi kita itu berangkat lewat dari kantor, titik kumpulnya di kantor, terus berangkat pakai kendaraan masing-masing. Nah, jadi kita menggunakan uang outing tadi plus dengan uang kas. Nah, ada beberapa orang yang udah ikut dari tim sales and marketing, ada 10 orang. 11 ya kalau nggak salah. Nah, macam-macam nanti akan aku kasih fitur sheet videonya. Mulai dari yang pertama ada aku, terus ada Elta sama keluarganya, ada Deidra. Deidra waktu itu udah pindah ke F&B tapi masih part of sales karena dia waktu itu masih belum begitu 100% di F&B. Jadi kita masih ngajakin Deidra. Terus ada Sofia dengan keluarganya, ada Hengki single, ada Valdo single, ada Angga dengan anaknya. Terus ada Tufan single, terus siapa lagi ya? Ada Chris Papahan waktu itu masih single, sekarang dia udah berkeluarga, dan ada Christina. Aku lupa ada berapa orang itu. Ada beberapa video yang akan aku tampilkan nanti mulai dari perjalanan awal. Ini perjalanan awal kita pakai mobil. Nah, ini sekarang video. Itu ada siapa di situ? Guys, kita lagi nungguin mama guys. Lama kali guys. Kata jam 7. Padahal aku udah bangun jam 5 loh. Terus tidur lagi. Bangke. Saya mau kemana, Sel? Ke pantai. Pantai. Ngapain ke pantai? Iya, ke pantai. Oke, guys. Itu dia. Berangkat guys. Iya, Itu mamanya kita guys. Kami itu pokoknya mana yang nyaman aja, pakai mobilnya si A boleh, si B boleh, si C boleh gitu. Nyampe di sana kita naik kapal, jadi nyampe di situ kita nyebrang dulu ke kapal. Jadi sampai di dermaganya kita menyeberang, kalau nggak salah cuma hanya 5 menit naik kapal. Nanti aku videoin, ini kapalnya. 5 menit naik kapal, terus kita nyampailah kita di sana. Aktivitas di sana tuh kamu bisa pilih. Aku harganya, sumpah aku beneran lupa, 200-an berapa ya? Nggak ingat aku 200-an berapa. Guys, kalau kalian ingat, anak-anak sales and marketing tolong drop komen di bawah ya. Aku beneran lupa biaya kita ke Labun setahun yang lalu, beneran nggak ingat aku. Pokoknya 200-an deh, kita dapat harga hotelier. Enaknya sama orang hotel itu adalah kenalan sini gitu, minta dapat harga khusus. Jadi dikasih harga hotelier 10 orang plus udah include makan sama minum. Tapi kita boleh bawa makan sendiri. Masing-masing punya tugas untuk bawa bekal. Aku tugasnya waktu itu bagian bawa beras. Aku bawa beras, ada yang bawa lauk, ada yang bawa kerupuk aja, ada yang bawa air minum, macam-macam. Aku kebagian masak beras waktu itu. Secara rice cookerku kecil,
Tapi aku memilih untuk membawa beras dari rumah. Ya, you know lah, hasilnya nanti akan aku ceritakan kayak mana. Dikomplain aku. Karena beras aku rasanya nggak enak. Karena nggak begitu matang 100%. Aku masukin berasnya terlalu banyak dan airnya terlalu dikit. Jadi nggak matang 100%, itu yang kenapa aku dikomplain waktu itu tahun lalu. Oke, kembali kita nyampe di sana. Nyampe di sana itu kamu bisa melakukan aktivitas laut seperti snorkeling. Terus juga kayak, terus kamu bisa berenang. Karena di situ ada karena laut lepas kali ya, karena di pulau. Jadi di sana ada terumbu karangnya, ada ikan-ikan kecilnya, kamu bisa kasih makan ikan, terus dapat dokumentasi, foto dan video dari timnya mereka. Tapi sayangnya kita itu mungkin karena miscommunication kali ya, jadi kita nggak ada ngomong sama mereka bahwa kita ngomong kalau kita dari Haris, tapi nggak ngomong sama PIC yang dapat bookingan gitu. Kita ngomong sama staff yang lain, tinggal bayar udah selesai. Karena udah ketahuan itu pas sudah mau pulang, dia tahu, oh kalian yang dari Haris ya, oh alah kalian pada belum foto-foto ke laut lah. Kita dari tadi udah nyubur ke laut. Nah, aku kasih lihat videonya. Aku nggak ada ngevideoin diriku snorkeling karena kan handphoneku foto-fotonya hilang semua. Jadi aku pada tanyain ke teman-teman di grup kantor yang punya foto sama video, tolong kirim, aku akan record video kita setahun yang lalu. Jadi ini salah satu video yang kita udah snorkeling, ngambil taking videonya tapi pakai handphoneku karena kita pakai yang namanya underwater itu loh, kayak apa sih, pouch, tapi dia bisa water resistant. Jadi pouchnya itu terlindungi, jadi handphone aku celupkan ke dalam laut untuk merecord video-videonya. Foto-fotonya di sini akan aku tampilkan. Terus kita snorkeling, terus kita main-main di pantai, yang anak-anak pada main di pinggir pantai. Bapak-bapaknya, ya, anak-anak gadisnya, mama-mamanya itu pada main di laut gitu. Kita snorkeling, alat-alatnya udah termasuk ya, seperti life vest, kacamata snorkeling itu, terus juga sepatu untuk snorkeling itu juga udah dikasih sama mereka, itu udah termasuk, nggak perlu bayar apa-apa. Jadi cukup bayar biaya masuk, udah include dengan makan plus dengan activity yang berbayar. Aku lupa, kalau nggak salah cuman hanya banana boat saja. Pokoknya yang bertenaga motor seperti jet ski, banana boat itu baru ada tambahan biaya. Tapi kayak snorkeling, kayak itu udah termasuk. Tapi aku nggak nyobain kayak ya. Aku nggak nyobain kayak, tapi teman-teman lain pada nyobain. Kita cuman setengah hari ya, nyampe sana jam 10 karena abis makan siang kita udah pada pulang. Pokoknya cuma istirahat, tidur-tidur, makan, dengerin musik, terus makan lagi, foto-foto, terus udah deh kita persiapan pulang. Yang aku ingat dari
kita kesana itu adalah bagian ininya, makan-makannya. Karena aku anak kos ya. Kerjaanku makan terus, tiap apa-apa makan mulu. Jadi aku memang bener-bener puas banget. Makanan yang paling enak adalah buatannya Kak D. Kak D itu pinter banget masak. Sumpah. Makanannya sumpah enak banget. Walaupun beras hasil masakanku nggak memuaskan para teman-teman ya, tapi tetap yang ada aku kok nggak salah 2 kali apa 3 kali masak gitu. Masakan pertama nasinya itu nggak mateng. Nah, masakan kedua dan ketiga baru mulai mateng. Dan kita juga makan makanan dari si pihak pulau yang kasih kita makanan. Jadi kita ikut makan. Tapi kita nggak habisin, kita rata-rata bawa pulang karena kita kasih ke tim hotel. Karena kita udah kekenyangan, makanan yang itu aja dibawa pulang lagi karena nggak habis. Porsinya banyak banget untuk 10 orang. Di sana itu cuma tidur-tidur karena relax ya, karena tiap hari kita bergelut dengan WhatsApp, customer, ngurusin event, apalagi event kalau di resort orang-orang mau eventnya tuh di weekend, di hari Minggu atau hari Sabtu. Itu jarang banget kejadian di kita hari itu nggak ada event, nggak tahu kenapa, nggak ngerti juga. Hari itu nggak ada event, kita tiba-tiba ada jadwal yang kosong, tidak ada banket, maksudnya nggak ada kegiatan MICE di hari itu, dan kita bisa memutuskan untuk pergi berlibur ke sana, outing gitu. Tempatnya lumayan recommended menurutku karena aku lumayan suka laut ya. Aku suka wisata laut karena aku belum pernah wisata naik bukit atau gunung, jadi aku suka wisatanya laut. Tempatnya sangat worth it untuk kita datengin. Karena kita itu karena kita itu anak laut kerja di kantor yang di resort yang notabene tiap hari ngeliatannya laut, jadi juga pilihannya juga itu gitu. Karena di Batam ini tempat perbukitan gitu itu cuma sedikit pilihannya, dan kita juga nggak begitu familiar gitu. Kalau pada takut hitam, kita nggak takut hitam. Ini aja udah pada hitam-hitam kan. Udah eksotis kulitnya kalau kata bule. Sampai di situ, sampai mana tadi? Kita persiapan pulang lagi, nanti tinggal ngomong sama si petugasnya, kita di drop, and then kita jalan pulang, and then sampai di hotel, bagi-bagi makan, and then kita pulang deh ke rumah masing-masing. Loh, tahun ini akan seperti apa? I don't have any idea. Akan pergi kemana outingnya, tapi secara kita pandemi juga pada masih nggak confidence untuk pada pergi piknik ke pantai atau gimana, karena kita itu harus yang namanya mengikuti protokol kesehatan, menjaga jarak, tidak berkumpul rame-rame, which is kita aja sekantor itu sekarang udah sisa 8 orang. Nah itu 8 syukurnya. Kalau di kantor kan lokasinya jauh-jauh ya, mejanya berjarak-jarak, jadi nggak gitu deket gitu. Apalagi kantor sales sama marketing itu ada pintunya. Jadi antara aku sama tim sales itu cuma satu pintu, tapi di dalam itu ada 2 ruangan yang berbeda. Jadi kalau kita bawa keluarga masing-masing, aku pun juga nggak yakin sih mereka pada mau gitu. Tapi paling kalau mau sih kita nanti, nggak ngerti juga sih, belum ada diomongin nanti itu akan seperti apa nanti. Tahun ini maksudku, tahun ini tuh akan seperti apa, kita bakal outing kah, makan-makan di rumah aja, terus bakar-bakar sambil mereka ngebir gitu, atau gimana, I don't have any idea. Jadi itu aja video kali ini tentang rewind perjalanan setahun yang lalu kita bertamasya ke Pulau Labun. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita masih bisa menikmati indahnya pemandangan tanpa yang namanya pokoknya pandemi ini cepat berakhir deh, biar bisa kita lebih aman, lebih lega gitu. Itulah. Oke. Thank you guys yang udah pada nonton. Jangan lupa
as usual, like, subscribe, comment, and share video ini. Dan selalu utamakan kesehatan kita, as usual, 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wih, closingan yang lumayan berbeda kali ini ya. Oke, thank you. Stay safe. Bye-bye.